Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat dalam lindungan Tuhan. Pada kesempatan hari ini, ini bisa kalian lihat kan ya, ini lagi musim winter ya. Kita mulai pruning tuh dari April ya. Ini yang video tahun lalu punya ini, baru kesempatan lupa ada di folder file. Jadi ini cuma mau kasih lihat aja gitu bagaimana di saat musim dingin winter kerja, dan juga teman-teman juga bisa lihat tuh ya, di rumput-rumput tuh masih pada beku-beku pagi-pagi hari gitu, masih agak frosty gitu. Dan pakaian tuh mesti kayak begini, pasti pakai hoodie dan juga pakai gambut kalau nanti kebasahan dan juga kedinginan. Masih kelihatan nggak terlalu dingin ya teman-teman ya. Kayak ada matahari gitu. Ini masih mending ini mungkin berapa ya, 5-6 derajat kalau salah pagi itu. Ada sampai 0 derajat, ada sampai minus juga kadang-kadang kalau kerja gitu. Ini kita nggak tahu nih tahun ini kayak bagaimana kerjanya nih, tempat kerjanya gitu, maksudnya di musim dinginnya nanti agak bakalan dingin atau gimana. Tapi kebanyakan tuh kayak begini semua tiap pagi kalau salah musim winter. Kerjaan untuk pruning, banyak yang mulai sih rata-rata tuh bulan Mei, tapi kita mulai tahun lalu bulan April gitulah ya. Itu karena mungkin udah siap, udah di harvest, terus karena mungkin yang growernya atau manajernya pengen cepat aja pengen done ya kan, biar kelihatan lebih rapi, jadi nggak pusing mikirin ini belum selesai, karena banyak tuh kontraktor tuh dia pilih-pilih tuh yang jauh-jauh dulu gitu, baru ntar merembet ke kota gitu ya. Jadi tuh mungkin ke belakang yang untuk di kota, daerah kota gitu, mereka kerja itu belakangan gitu. Karena banyak tuh kontraktor pada punya pasukan RSI di mana mereka tuh 100-200 orang gitu loh ya. Dan itu juga mungkin mereka pasti dibagi-bagi gitu, grup-grupnya gitu, yang tukang potong, yang tukang tarik, atau yang tukang ikatnya gitu loh. Jadi ya untuk mereka tuh nggak masalah gitu kalau mereka mau kerjain di kota tuh belakangan gitu. Tapi dengan growers juga pengen mereka punya binya itu lebih cepat dannya gitu loh. Dan juga tapi perkembangan dan juga setiap vinnya tuh beda-beda gitu loh, masa pertumbuhannya mereka gitu. Ada yang lebih cepat yang untuk tumbuhnya atau berbuahannya atau bagaimananya gitu. Jadi tergantung dari vinnya mereka juga sih ya. Tapi biasanya kalau misalnya udah di harvest ya mereka pengen sih done as soon as possible gitu. Jadi ini kerjaan kayak gini yang kalian bisa lihat tuh ya, masih agak dingin gitu. Gua udah siap semua gitu, udah pakai hoodie, pakai gambut gua, terus bawa ada pouch. Di pouch itu ada ya kayak alat musiknya gua, kayak speaker sama iPodnya gua nggak mau pakai HP gua gitu, pakai dengerin musik. Karena kalau saya pakai musik buat HP, baterainya lebih cepet habis gitu. Jadi, dan juga kalau saya mau dengerin musik sampai sekalian nge-recording juga, again takut lagi nanti ke detect sama entah dari pihak YouTube atau dari pihak TikTok gitu. Ini copyright apalagi nih, itulah, aduh pusing kalau kayak gitu. Yang ada nanti video klip gue di mute atau enggak suruh dihapus. Ya ogah banget ya begitu gue di mute, terus over voice over lagi, tapi original suaranya hilang gitu. Jadi ya lebih baik nggak pakai musik kalau misalnya lagi recording gitu teman-teman. Jadi kalau itu kan takut nanti ke detect terus suruh hapus gitu, atau nggak suruh voice over lagi, suara originalnya di mute. Males banget kayak gitu. Jadi ya nih contohnya kayak gini teman-teman ya, back to the work again. Gue lagi kan, orang dapat tuh row-nya tuh kan bisa pilih 2 row gitu kan ya. Jadi lu pergi ke atas, bahkan ke arah ke mobil gitu. Tapi kalau gua
cara kerjanya agak beda gitu. Gue pengennya sih kerja dulu ke tengah-tengah, baru kita balik lagi, baru dipotong lagi gitu loh ya. Dan ini contohnya nih, gue tadi kan untuk pruning. Nah ini bagian untuk strippingnya teman-teman ya. Lihat cara strippingnya tuh gue udah agak ada mataharinya kan ya, udah mulai nggak terlalu dingin. Seharusnya gue ganti sepatu gambut dengan sepatu biasa aja gitu, tapi mobilnya tuh di ujung sana. Nah gue pergi dulu gitu ganti sepatunya, jadi kayak nggak jadi kayak ribet gitu loh, ngerti nggak sih teman-teman? Tuh kalau saya pakai sepatu biasa sih enak tuh ya, tapi kadang-kadang kalau pakai begini ya, tapi misalnya masih pagi dan basah, ya bagusnya lebih baik pakai sepatu gambut gitu, karena biar nggak kena basah gitu, nggak basah kaos kakinya juga, terus sana juga bisa basah kalau kayak gitu. Dan juga kalau misalnya kerja stripping gini, enaknya sih ya kalau misalnya lagi mendung atau lagi gerimis ya, karena itu punya ranting-rantingnya tuh yang gue tarik sekarang nih ya, itu supaya supaya dia basah dan gampang tarik ya. Kalau ini kan dry, kering gitu kan ya, jadi agak itu, kalau misalnya lagi hujan atau gerimis itu enak gitu teman-teman. Wah jadi lebih kayak soft gitu tariknya, set, jadi merosot ke bawah aja gitu, tarik gitu, set. Itu setelah orang sih beda-beda teman-teman juga kerja kayak gini nih. Ada yang naikin kawatnya baru ditarik, di stripping, kalau nggak dibiarin aja gitu loh ya. Tapi kalau gue sih karena gue tahu triknya, kalau gue potong dulu extra cut, nah baru ntar sama gue taikin kawatnya kan. Walaupun ya sih kalau misalnya banyak kan extra cut, takutnya tuh kotor. Maksud gue kotor tuh dia punya serbuk-serbuk itu, atau yang nanti kecil-kecil tuh pada nyangkut semua nanti di bawah tuh, di irigasi warna hitam di bawahnya tuh, takutnya dia kotor. Tapi kalau gue tahu gue bakal bikin kotor, makanya mau gue dibiarin aja dulu, gue potong extra cut, terus gue tarik terbelakangnya, baru gue bersihin gitu loh. Gitu juga supaya lebih gampang lah gitu kan. Orang misalkan ini ya orang pulau gitu ya, mereka tuh baru gede-gede gitu, nah mereka tuh kuat tuh ya, buk tarik jebuk. Kalau gue kan karena mungkin mereka tenaganya kali ya. Kalau gue kan kalau kerja tuh gue sekarang nggak bawa makanan yang berat bekal lah gitu. Gue makan cuma yang itu juga kali ya, kurang tenaga kali ya. Cuma makan buah-buahan, ngopi, rokok ya. Terus makanya chips juga itu juga jarang gitu, sama coklat, misalnya bawa coklat cuma berapa batangan gitu doang aja gitu, untuk tambah energi aja gitu loh. Tapi nggak makan berat-berat, makan indomie atau makan nasi atau makan sandwich, enggak, gue nggak makan kayak gituan. Soalnya pertama tuh takutnya nanti sakit perut ya. Jadi ya bisa tengah-tengah row mau pengen buang yang besar, mesti buru-buru keluar dari row ke toilet dulu. Bener toiletnya depan row kan, beda-beda gitu kan, atau dipasangin ditaruh itu di ujung atau di mana, lu mesti kesana dulu balik lagi ke row lu ya kan ya. Makanya gue tuh nggak mau bawa makanan yang berat-berat dan makan berat-berat, makanya cuma bawa buahan doang aja, sama bawa coklat gitu sama apa gitu, nggak yang sampai makanan gede-gede besar yang berat-berat gitu loh. Kalau nasi goreng atau bami goreng, walaupun ya istri suka nawarin, udah sini gue masakin, mau nggak besok pagi gue masakin indomie itu bawa makanan bekal atau apa gitu. Pokoknya gue nggak mau kasih tau ke dia juga gitu. Kalau soal itu gue takutnya nanti mules gitu. Dan kalau udah itu lu keluar dari row terus udah capek jalan aja gitu mau ke toiletnya gitu teman-teman ya. Karena kan toiletnya tuh portable, perlu jadi bisa dibawa kemana-mana aja gitu, diderek dengan mobil gitu loh ya. Ya kayak tadi gue bilang itu, takutnya nanti toiletnya di mana, lu di mana kan sesuai dengan taruh di mana lu pangkalin toiletnya gitu loh. Jadi lebih baik nggak makan yang berat-berat teman-teman, jadi makan yang enteng-enteng aja gitu. Anyway, balik lagi kerja ini seperti teman-teman udah lihat tuh ya, semua daun-daun udah pada
jatuh semua, udah kering, pohonnya udah kelihatan tuh ya, udah nggak ada daun-daunnya. Nah ini enak nih, udah kelihatan gitu kan apa yang mau dipotong, ketahuan gitu loh, lu bisa see through ya kan. Tapi kadang juga tuh kita kerja tuh di vinyata tuh, kadang kita belum dapet kerjaan baru kan ya, klien baru. Dan kalau misalkannya bloknya, vinyatnya kita yang kerjain sih nggak apa-apa tahun sebelumnya. Tapi kalau tahun sebelumnya kita kerjain, kadang-kadang males juga gitu loh. Kenapa males? Karena potongan orang lain tuh beda gitu dengan apa yang kita potongin di tahun yang berikutnya gitu loh, ngerti gak? Kalau kita dapat punya kita yang kita potong tahun sebelumnya nggak apa-apa. Kalau orang lain yang motongin itu takutnya banyak yang kerja itu nggak bersih gitu loh. Jadi kita mesti kalau punya orang lain, terus kontraktor lain kita kerjain gitu, jadi kayak ekstra kerja lagi, karena kita tuh kerjain tuh dengan quality gitu loh, nggak bukan cuma mikirin quantity aja bisa berapa kita bikin sehari, kagak. Karena orang lain tuh pada bikin tuh, gue bisa bikin sehari 800 pohon atau 1000 pohon potongnya gitu, tapi nggak pedulin dengan kualitinya gitu. Jadi kayak malas aja gitu. Jadi kalau kita kayak begini, kita mesti karena gue tahu gue bakalan tarik nih rawnya gue, ya gue bikin extra cut lagi gitu teman-temannya. Jadi gue potong, gue bikin extra cut, iya sih bikin extra work aja gitu loh. Tapi kadang-kadang gue sesuai dengan kemampuan gue aja untuk bisa tarik juga gitu, karena kadang-kadang gue nggak kuat gitu, makanya sengaja sama gue tuh gue potong ekstra aja gitu supaya gampang untuk ditariknya teman-teman ya. Tapi ya tetap aja sih gue tetap bersihin gitu loh, jadi nggak asal gue tarik terus nggak peduli, enggak. Kalau gue habis gue potong, gue tarik terus gue bersihin lagi bawahnya, jadi kan kelihatan rapi gitu loh. Dan juga making sure looking after the next person kerjaannya gitu kan. Gue yang potong, gue yang tarik, tapi yang untuk ikatnya bukan gue, tapi tetap krunya kita gitu. Tapi gue tetap kasih lihat juga gitu. Contoh misalkannya ini bloknya bikin 4 ranting yang diikat, nah kita tinggalin 6 ya kan. Jadi misalkannya pas gue tarik patah 1 nggak apa-apa kan, ada 5 kan, masih ada ekstra 1 untuk reverse misalnya ke patah 1, ada ekstranya juga gitu loh. Jadi gue nggak mau ninggalin sampai misalkannya 4, gue tinggal 10 atau 12 pada teriak lah mereka nanti tukang ikatnya gitu loh, karena gue bikin ekstra cut untuk mereka potong gitu, untuk diikat gitu. Mereka pasti pada teriak-teriak gitu, ini siapa nih potong gini. Ada juga yang tahun lalu gitu kerjakan ya, dia potong tapi nggak dipotong yang di kawatnya gitu loh. Ini pada mereka nggak teriak sih, cuma lihat namanya siapa di block sheetnya gitu, dilihat siapa gitu yang motong, ya dia nggak peduli, dia nggak kerjain lah, karena nggak dipotong full cut begitu ya, biarin. Ada kali dari pos ke pos itu kan ada 4, kan ada 15 pos gitu nggak dikerjain. Jadi 15 kali 4 udah berapa, 30, 60 pohon nggak dikerjain, karena ya bukan salah tukang ikatnya lah. Dia ngasih tahu aja pas udah selesai, dia ngasih tahu kontraktornya ini ada yang nggak bener. Jadi kan gampang tuh bisa dicek tuh kan ya di block sheetnya gitu, di bukunya gitu, siapa yang kerjain bro itu, yang dipanggil orang itulah, suruh balik ke harinya untuk potongin. Makanya tuh kalau gitu kerjaan tuh mesti hati-hati. Kalau misalkan sebangsa sekitar 2-3 batch sih nggak apa-apa ya, sama gue sih nggak apa-apa gue kerjain gitu. Misalnya itu, oh ya ini ada yang nggak itu, oke gue nggak apa-apa, gue kesana sebentar, gue selesai gitu lah kan ya, potongin, tarikin, terus biar tuh kan ikatnya tuh biar dia bisa kerja juga, biar bisa dikompletin gitu loh row-nya dia gitu. Karena kalau semua pada done, tapi ada 1 row yang masih standing, itu ketahuan tuh ada yang nggak bener, entah itu tukang potongnya atau tukang tariknya atau tukang reverse-nya gitu. Jadi gue bisa cek juga gitu loh, siapa yang row-nya siapa, ada apa, kenapa nggak dikerjain, kenapa masih standing. Kelihatan gitu kan ya, makanya jadi ya mesti kayak gini, mesti kasih tahu juga gitu, ingetin semua para tukang potong, tukang pruners untuk be aware aja gitu, dan juga jaga kualitasnya juga gitu. Jangan sembarangan potong, mikirin cuma untuk dapetin
berapa yang bisa lu potong sehari, enggak teman-teman. Ya itu juga mesti lihat juga kualitinya juga gitu loh. Kerjaan apapun juga itu loh, tukang potong atau tukang tarik, contoh kayak gue ini nih kan, sama gue pas gue tarik nanti sama gue tuh gue bersihin lagi gitu, jadi kan kata lebih enak kan ya. Tuh contohnya tuh kan bersih semua kan tuh ya, nggak ada ketinggalan di di kawat-kawatnya, di wire gitu loh. Jadi kan enak itu untuk misalnya yang tukang ikatnya gitu udah bersih, terus itunya di bawahnya rapi, nggak ada ranting-ranting. Dan mereka juga tuh misalnya mau jalan juga bisa, nggak, karena sampah itu mesti tengah-tengah tukang tarik gitu loh. Jadi jaga juga tuh untuk mereka yang tukang tariknya juga, untuk tukang itunya rappersnya juga, karena juga nanti kan ini sama yang punya kebun ini dia pasti bakalan di mulching gitu loh, di mulch, kayak dipotong-potong tengah-tengah gitu pakai traktor gitu loh untuk bersihin gitu loh. Jadi kalau misalnya nyangkut-nyangkut gitu, itu banyaknya tuh nggak bisa ketarik gitu sama traktornya gitu, karena kan di tengah-tengah row gitu panjang lagi. Kalau nggak di atas irigasi, kalau mau gue sih enggak, pasti sama gue bersihin sama kau punya row gue gitu. Jadi karena gue mau kasih lihat example untuk yang lain juga gitu. Jadi untuk kalian semua yang pengen tahu kayak bagaimana kerjaan di kebun anggur, jangan lupa teman-teman di komen, dan juga nanti juga subscribe ya, karena nanti juga gue bakalan upload mau video, apalagi tahun ini nanti juga pruning lagi, gue bakalan posting lagi video untuk tahun ini punya teman-teman ya. Jadi semua kalian yang pengen tahu kayak bagaimana kerjaan di kebun anggur, jangan lupa di komen dan juga subscribe ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih udah luangkan waktu kalian untuk nonton video klip ini. Sampai jumpa di lain waktu, dan ya untuk saat ini gitu aja sebentar. Johannes ya.